Swastiastu. Selamat sore pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Rai Setiawati tentunya kembali menjumpai pemirsa Bali TV di program Dialog Harmoni Bali. Ya, dan sore ini kita akan mengangkat topik terkait efek kehilangan gigi dan solusinya. Nah, jadi seperti apa kalau efek kehilangan gigi dan solusinya juga seperti apa? Karena itu di studio kita sudah mengundang narasumber kita. Sudah hadir Dr. Gigi Niputu Paramasari, SP-Pros, yang juga sekaligus merupakan spesialis prostodonsia. Baik, kita akan sapa langsung dokter kita sore hari ini. Om Swastiastu, Dokter Sari. Swastiastu, Mbak Rahi. Iya, baik. Dokter Sari, gimana kabarnya sore hari ini, Dok? Baik. Baik, Dok, ya. Oke, Dok, jadi selamat datang di studio Bali TV, Dok. Dan tentunya kali ini kita akan mengangkat topik efek kehilangan gigi dan solusinya, ya. Dok, ya. Nah, mungkin untuk sore hari ini saya ingin tahu juga nih, Dok, mengapa sore hari ini kita penting sekali untuk mengetahui efek kehilangan gigi dan solusinya. Nah, boleh dikatakan kalau kehilangan gigi kita mungkin berpikir biasa-biasa saja, kehilangan gigi diganti dengan gigi palsu, atau mungkin kehilangan gigi karena sudah tua. Nah, kalau dari penjelasan dokter bagaimana? Silakan, Dok. Kalau pentingnya kita mengedukasi kehilangan gigi itu kenapa? Karena biar pemirsa juga tahu apa sih efek dari kehilangan gigi. Mungkin yang dianggap pemirsa selama ini ya yang penting gigi saya nggak sakit gitu aja, bisa makan gitu aja. Mungkin efek jangka panjangnya yang kita belum tahu banyak apa saja sih efek kehilangan gigi itu gitu. Salah satunya mungkin gigi itu sebenarnya bila hilang, misalnya gigi depan, seperti kita tersenyum aja, kan kita akan merasa risih yang seperti itu, tidak percaya diri lagi. Itu salah satu contohnya. Mungkin kalau kehilangan gigi belakang, kita lama-lama juga kesusahan untuk mengunyah, seperti itu. Gigi pun kalau gigi yang normal, misalnya gigi itu kan saling menjaga posisi pada tempatnya. Misal salah satu aja hilang, jadi gigi itu bisa bergerak ke tempat yang kosong, jadinya gitu. Misalnya gigi bawah yang hilang, dia gigi atasnya lawannya bisa turun ke bawah, jadi bisa mendekati gusi seperti itu. Nanti ada masalah lain yang timbul, akarnya bisa kelihatan sehingga bisa menyebabkan ngilu. Juga posisi gigi lainnya bisa miring, sisa makanan juga bisa tersangkut di situ. Baik, jadi efek kehilangan gigi ini boleh kita samakan dengan fungsi gigi itu sendiri ya, Dok, ya. Karena kan setiap gigi itu memang sudah punya peran masing-masing, Dok, ya. Jadi kehilangan satu saja, nah ini akan menyebabkan banyak hal yang tidak bisa dilakukan, Dok, ya. Salah satunya mengunyah gitu. Apalagi, Dok, efek yang bisa ditimbulkan ketika kita kehilangan gigi yang mungkin boleh dikatakan belum waktunya. Ya, kalau kehilangan gigi pun, jadi selain mengurangi pengunyahan, mempengaruhi juga bicara. Cara bicara kan berubah juga. Terus setelah itu, misalnya kehilangan gigi, misalnya postur wajah kita kan, misalnya gigi normal kan tidak kempot yang seperti itu. Misalnya kehilangan gigi dia akan agak ke dalam pipi kita seperti itu. Lama-kelamaan seperti orang tua bisa juga jadi kempot, itu juga pengaruhnya kehilangan gigi. Selain pengunyahan berkurang, misalnya kan nutrisi yang masuk juga berkurang, jadi kita bisanya makan yang seperti yang lunak-lunak gitu. Jadi banyak sekali yang akan mengganggu jadinya. Baik, jadi ini kalau kita perhatikan kehilangan gigi itu ataupun efek dari kehilangan gigi bukan masalah simpel ya, Dok, ya. Nah, mungkin banyak masyarakat yang mengira wah ini kan kehilangan gigi ya, jadi mungkin tidak diapa-apakan gitu ya, Dok, ya. Padahal seharusnya kehilangan gigi itu seperti yang dokter sampaikan tadi berpengaruh sekali dengan estetika ya, Dok, ya. Seperti tadi hilang gigi mungkin berpengaruh pada postur wajah postur ya, Dok, ya. Jadi nggak simetris, seperti itu bisa terjadi juga. Nah, baik, Dok. Nah, kalau dari menurut dokter sendiri, apa saja sih penyebab dari kehilangan gigi ini sendiri? Penyebabnya biasanya bisa karena trauma, seperti jatuh. Misalnya jatuh kecelakaan bisa. Jatuh misalnya kena benturan pun bisa. Jadi giginya bisa copot. Bisa utuh, bisa patah, seperti itu. Bisa juga karies atau gigi berlubang yang kita biarkan terus. Kan lama-kelamaan gigi berlubang itu menjadi besar dan hanya mungkin tersisa akarnya saja gigi, sehingga
pilihan terakhir harus cabut dan giginya hilang. Ada juga penyebab yang lain seperti penyakit periodontal, misalnya seperti karang gigi gitu. Kita biarkan, itu kan ada bakterinya sebenarnya. Jadi lama-kelamaan bisa aja tulangnya juga dikropos dan giginya bisa lepas gitu. Jadi kira-kira seperti itu sih penyebab kehilangan gigi itu. Baik, jadi kalau penyebab kehilangan gigi itu sudah termasuk kalau dari faktor dalam ataupun dari faktor luar. Kalau yang faktor luar terjatuh seperti itu ya dok ya, karena trauma dok ya. Kalau dari faktor dalam itu boleh dikatakan mungkin karena makanan dan kurang benar menggosok gigi dok ya. Bisa. Misalnya seperti orang kalau dari dalam kan bersihan gigi itu tiap orang berbeda. Harus emang setiap makan, terutama setiap tidur malam itu kita harus menggosok gigi, tapi nggak boleh makan lagi yang seperti itu. Juga misalnya membersihkan giginya kurang tepat caranya, sisa makanan masih ada di gigi. Nah itu juga bisa nyebabin gigi berlubang. Dan kadang pasien kalau tidak sakit tidak periksa, jadi udah tidak bisa ditempel lagi atau tidak bisa diapa-apakan sehingga harus dicabut yang seperti itu. Wah, ini dia ya dok ya, boleh dikatakan memang ketika dicabut ini giginya ini, nah ini kan selain mengurangi estetika, nah ini juga menyebabkan ada banyak faktor yang terjadi seperti wajah yang tidak simetris, kemudian ada juga kemampuan-kemampuan lain kita yang menjadi berkurang. Tapi biasanya kan solusinya itu ada ya dok ya, seperti ada pengganti gigi seperti itu dok ya. Nah nanti kita akan bahas lagi ya dok ya, lebih lanjut lagi terkait mengenai solusi untuk menggantikan fungsi hilangnya gigi itu seperti apa saja ya dok ya. Dan pemirsa Bali TV, kembali lagi kami juga mengingatkan kepada Anda pemirsa, bagi Anda yang ingin ikut bergabung, nanti yang ingin bertanya langsung dengan Dokter Sari seputar topik kita untuk sore hari ini terkait efek kehilangan gigi dan solusinya seperti apa, nanti kita akan buka line telepon di segmen ketiga dan juga di segmen terakhir. Nah jadi mulai sekarang silakan bisa disiapkan dulu pertanyaannya apa saja yang nanti ingin ditanyakan langsung kepada Dokter Sari, dan bisa menghubungi di line telepon 0361-894-8400 atau di 0361-894-8401. Baik, dan nanti di segmen kedua dok, kita akan bahas untuk solusinya terkait menggantikan fungsi hilangnya gigi, karena yang pastinya kita tidak mungkin membiarkan gigi kita hilang begitu saja ya dok ya, pasti ada solusinya. Baik pemirsa Bali TV, tapi kita harus jeda terlebih dahulu, tetaplah bersama kami. Baik, terima kasih pemirsa Bali TV, Anda masih bersama kami di program Dialog Harmoni Bali, dan kita juga masih bersama Dokter Sari. Kita masih membahas terkait efek dari kehilangan gigi dan bagaimana untuk mengatasi solusinya. Nah, sekarang kita sudah memasuki di segmen kedua, kita langsung lanjut saja ya dok ya. Nah, tadi di segmen awal kita sudah bahas terkait dari gigi, itu fungsi gigi seperti apa, terus dampak dari kehilangan gigi juga tanpa pengganti seperti apa. Nah, sekarang dok, ini untuk solusi menggantikan fungsi hilangnya gigi apa saja dok? Solusinya ya kita mengganti gigi dengan gigi tiruan. Jadi kita mengganti gigi yang hilang itu dengan gigi tiruan. Nah gigi tiruan itu kan berbagai macam jenisnya juga. Jadi setiap kasus pasien kehilangan gigi itu biasanya berbeda. Ada yang baru sebulan kehilangan langsung periksa bisa jadi. Ada yang sudah bertahun-tahun kehilangan, jadi banyak giginya juga ada yang seperti itu. Jadi harus diperiksa secara keseluruhan juga, keinginan pasien, kondisi klinisnya juga. Nah berarti kalau sejauh ini pasien yang dokter temui itu lebih banyak rentan usianya sekitar usia berapa dok? Kalau bervariasi sih, dari ada yang masih muda juga ada. Itu biasanya kalau yang masih muda emang karena trauma seperti itu, jatuh giginya patah yang seperti itu. Ada juga yang trauma giginya lepas semua. Kalau yang tua sih rata-rata ada yang udah hampir hilang semua. Tergantung kesadarannya sih biasanya. Jadi bervariasi gitu. Iya baik, nah tadi dokter juga sempat menginfokan ya kalau untuk dari gigi tiruan itu ada beberapa jenis-jenisnya ya dok ya. Nah ini jenisnya apa saja dok? Boleh dijabarkan dok apa saja jenis-jenisnya?
gigi tiruan tuh jadi ada yang lepasan, jadi kita pasiennya bisa melepas sendiri, memasang sendiri gitu. Biasanya sih diajarkan pada saat memasang gigi palsu. Ada juga gigi tiruan yang permanen, jadi dia menempel pada gigi atau dalam tulang, jadi pasien nggak bisa dilepas. Permanen, atau ada yang semi permanen gitu. Jadi ada bagian menempel, ada juga bagian yang bisa dilepas seperti itu. Nah, kalau untuk yang gigi lepas ini apa saja biasanya kekurangan dan kelebihannya, Dok? Kalau kelebihan kan pasti ya memudahkan pasien kapan mau dilepas, kemudian pasang dipakai lagi. Kalau kekurangannya apa biasanya, Dok? Kekurangannya misalnya kalau yang lepasan biasanya jenisnya sih bermacam-macam. Ada yang akrilik gitu, metal frame, ada yang fleksibel juga kalau yang lepasan. Jadi dia biasanya ada kaitnya gitu, kayak logamnya. Nah itu biasanya pasien, dan ada plat-platnya yang menempel di gusi-gusi yang giginya hilang gitu. Nah itu biasanya kekurangannya mungkin pasien harus adaptasi dengan sesuatu yang baru. Karena kan menempel di gusinya. Dulu nggak ada, sekarang ada. Terus estetiknya misalnya ada kawatnya mungkin beda. Pasien ada yang nggak suka gitu, tergantung juga kehilangan giginya misal di depan, mungkin di belakang bisa kawatnya jadi gitu. Baik, nah kalau yang permanen sama juga ya, Dok ya, untuk kekurangan kelebihannya? Permanen sih beda, jadi dia permanen tuh ada bridge atau jembatan giginya, gigi sebelah-sebelahnya misalnya yang nggak hilang, atau gigi penyangganya itu dikecilkan, terus dibikinkan selop yang menyambung, jadi dia tersangga pada gigi-gigi yang masih sehat gitu. Nah itu jadi tidak bisa dilepas, diberi semen permanen seperti itu. Estetiknya dia menyerupai gigi asli, nggak ada platnya seperti itu. Kalau yang terbaru mungkin implan itu tertanam di tulang, jadi Kalau untuk permanen ini, Dok, biasanya berapa lama dia bisa bertahan, atau untuk selamanya, atau memang setiap berapa tahun sekali mesti diganti, Dok? Kalau bertahannya itu udah, makanya harus diedukasi pas pemasangan gigi palsu. Perawatannya harus lebih ekstra. Gigi asli aja kan nggak bertahan selamanya ya. Betul. Jadi misalnya kita harus gimana cara mensikat giginya, terus membersihkan dengan benang gigi juga. Jadi sama seperti gigi palsu, kalau pasiennya tidak oral hygiene-nya baik, kan bisa terjadi gigi berlubang, karies itu. Sama tetap, juga berarti dia ya, Dok, dia menyerupai gigi asli seperti itu, Dok ya? Iya, jadi tetap harus dijaga juga oral hygiene-nya, maka disuruh kontrol juga 6 bulan sekali. Dan nggak semua pasien mungkin bisa jadi pakai gigi tetap, misalnya gigi penyangganya tidak sehat, tidak bisa. Atau misalnya tulangnya tak bagus, nggak bisa dipasang implan. Jadi harus pemeriksaan juga dan edukasi juga. Nanti pemeliharaan seperti apa, yang seperti itu. Baik, nah awalnya saya kira kita bisa memilih sendiri mau yang gigi lepas atau yang permanen. Berarti itu memang ditentukan oleh dokter ya, Dok ya, untuk yang mau yang lepasan atau yang permanen. Kita sih periksa dulu, terus anamnesis keinginan pasien seperti apa. Baru dijelaskan kemungkinan apa saja giginya yang bisa, misalnya oh ini bisa dilakukan dengan gigi permanen seperti ini, bisa juga dengan gigi lepasan. Jadi kita kasih pilihan-pilihan yang memungkinkan pada kasus itu. Nanti jadi kayak diskusi juga sama pasiennya, yang mana yang baik menurut kita berdua gitu. Nah, untuk pemasangan dari gigi lepas, yang gigi lepas ataupun yang permanen ini, apakah kita pakai patokan dari berapa jumlah gigi yang hilang, atau satu pun boleh langsung, Dok? Seperti apa biasanya, Dok? Untuk dibikinkannya? Biasanya sih boleh. Hilang satu ya diganti satu aja. Kalau hilang dua diganti dua. Itu apa sih? Oh baik, berarti itu disesuaikan sama si pasiennya ya, Dok ya, tidak menunggu yang sampai habis itu semuanya karena karies atau apa gitu. Tapi sebelum menentukan juga kondisi gigi yang lain tuh kita periksa juga. Soal ada gigi yang karies, ada karang gigi, sebaiknya dibersihkan dulu, biar nanti nggak rusak kan. Atau dia juga menjadi gigi penyangga seperti itu, harus sehat dulu yang lainnya. Jadi biar fungsinya lebih optimal. Kalau untuk ibu hamil sendiri boleh tidak, Dok, untuk melakukan perawatan ini sebelumnya?
Boleh. Boleh ya dok ya, tidak masalah ya dok ya kalau selama hamil ya dok ya, mungkin ingin pakai gigi palsu mungkin karena sempat terjadi permasalahan di gigi, itu nggak masalah ya dok ya? Nggak masalah sih, nanti kan dicek lagi. Misalnya kalau yang mungkin perlu tindakan anestesi kayak gitu, nanti dikonsulkan ke dokter obgynnya gitu. Iya, baik. Ada tantangan-tantangan sendiri nggak dok? Pantangan terkait kalau kita menggunakan gigi palsu ini, mungkin nggak boleh makan jenis seperti apa, atau mungkin cara makannya harus seperti apa? Ada seperti itu dok? Ada. Sama seperti kita pakai kaut gigi itu dok? Ya biasanya kalau gigi depan, misalnya gigi palsu depan sih nggak biasanya emang mengunyah kan yang benar gigi belakang. Kalau kita pakai gigi depan itu kadang bisa patah atau gimana tuh. Gigi asli pun nggak boleh sebenarnya menggigit yang keras dengan gigi depan gitu. Walaupun sebaiknya, gigi sehat nggak boleh juga dok? Sebaiknya nggak. Paling menggigit apa ya? Kalau mengunyah kan tetap di belakang. Kadang ada juga punya pasien kebiasaan buruk gigit tulang gitu, tiba-tiba kan kepeh juga giginya gitu. Iya baik. Atau gigit itu ya dok, tutup botol itu dok ya nggak boleh ya dok ya sebenarnya ya. Ya tapi banyak dok yang suka melakukan hal-hal seperti itu ya dok ya. Ternyata ini bermasalah dengan gigi dok ya. Iya. Kalau kita makan yang sekarang yang panas-panas, kemudian langsung minum yang dingin, benar tidak itu berpengaruh juga dengan kerusakan gigi dok? Biasanya sih ngilu jadinya, kan sensitivitas setiap orang beda ya. Ada yang tiba-tiba kena ngilu gitu, nyet gitu, ada yang hilang. Boleh dibilang nggak ngilu itu awal dari kerusakan gigi dok, atau nggak ada hubungannya sama sekali? Bisa jadi. Bisa jadi karena ya dok ya? Kalau gigi berlubang tuh kadang kalau kena air atau makanan bisa ngilu. Kalau nggak ada hilang. Ada juga yang sakitnya terus, itu juga bisa sebagai tanda sakit gigi juga. Maka harus cek rutin 6 bulan apakah benar karena giginya berlubang atau yang lain-lain. Jadi pencegahan di awalnya kan lebih baik. Iya. Nah dok, mungkin tadi di awal kita juga sudah bahas ya, untuk yang berpotensi kehilangan gigi itu kan semua orang berpotensi ya dok ya. Kemudian lansia juga itu biasanya karena sudah usia, jadi sudah tidak kuat lagi ya dok ya untuk dari giginya. Nah biasanya siapa saja lagi yang lebih berpotensi kehilangan gigi dok? Potensinya biasanya kalau sekarang ada pasien juga yang misalnya punya kebiasaan merokok, yang kayak gitu bisa juga. Merokok juga ya dok ya ternyata? Jadi nggak semua orang sih, tapi jaringan penyangga gigi itu juga bisa rusak seperti itu. Juga ada pasien yang misalnya oral hygiene-nya nggak bagus. Jadi karena giginya banyak, bisa juga tulangnya rusak, goyang. Jadi ada yang punya penyakit diabetes, bisa juga mempengaruhi tulang gigi, jadi macam-macam sih. Baik, jadi benar-benar memang harus dirawat dok ya. Nah dok, untuk menyikat gigi bagi mereka yang menggunakan ini dok gigi palsu gitu, seharusnya itu bagaimana? Ada nggak menggunakan pasta gigi khusus, kemudian cara menyikatnya yang benar seperti apa dok? Kalau misalnya gigi palsu, misalnya kalau yang dilepas, saya sih kalau untuk pembersihan giginya dilepas dulu gigi tiruannya, jadi gigi asli dibersihkan, pakai sikat gigi biasa. Biasanya saya sudah makan setengah jam dan sebelum tidur malam terutama ya. Itu dibersihkan seluruh gigi, permukaan giginya. Kalau bisa dipakai dental floss atau benang gigi, sela-selanya itu semua bersih. Umur baru dibersihkan gigi palsunya. Kalau pembersihan gigi palsunya yang lepasan, dia ada cairan khususnya biasanya. Seperti apa dok biasanya caranya? Kalau gigi palsunya misalnya kita pakai kapas, bersihkan dulu sisa makanannya, kemudian direndam di gelas suhu normal, ada tabletnya itu, masukkan ke sana, diamkan aja di situ. Nanti biasanya tidur malam sih dilepas. Kalau yang lepasan, kalau permanen sih nggak perlu dilepas, tapi dibersihkan seperti membersihkan gigi asli, tapi harus tetap di flossing yang kayak gitu. Dipakai benang gigi biar tidak ada makanan menyangkut di situ gitu.
Baik, nah jadi boleh dibilang untuk perawatan gigi yang tidak bermasalah pun kan memang perawatan gigi memang harus bagus ya dok ya, perawatan 6 bulan dan sebagainya, kemudian check up rutin gitu, walaupun nggak ngerasa sakit gigi atau gimana dok ya, jangan ditunggu sakitnya. Nah apalagi kalau ini bagi mereka yang bermasalah kehilangan gigi, kemudian harus menggunakan gigi palsu dan sebagainya, ini apakah cukup hanya datang mengunjungi dokter 6 bulan sekali, itu biasanya lebih banyak nih dok untuk kunjungan ke dokternya? Oh biasanya kalau gigi palsu sih cukup 6 bulan sekali, tapi Sama mungkin ada ya? kasus pasien yang karang giginya cepat gitu, mungkin 3 bulan bisa gitu. Tergantung pasiennya juga, tapi biasanya emang 6 bulan sekali sudah cukup sih. Baik, dok bisa diinfokan dok terkait untuk menggosok gigi ini dok, sebaiknya sehari 2 kali atau setiap habis makan, atau bagaimana seharusnya yang benar dok untuk aturannya? Minimal sih 2 kali sehari. Minimal berarti boleh lebih ya dok ya? Biasanya sih sehabis makan, tapi setengah jamnya gitu. Setelah itu yang paling penting pokok sebelum tidur malam itu. Tapi nggak boleh makan lagi. minum air putih boleh. Kalau misalnya minum susu, kopi, jus itu kan itu misalnya ya, susu kan manis, sama makanan nempel situ sama aja. Harus sikat gigi lagi nanti jadi. Baik. Jadi harus seperti itu ya dok ya, setiap habis makan, dan yang paling penting itu adalah sebelum tidur. Sebelum tidur malam. Kenapa yang paling penting sebelum tidur dok? Kan kita gigi nggak berfungsi selama tidur, jadi bakteri itu bisa bekerja di situ gitu loh. Jadi misal ada sisa makanan, kita kan nggak berfungsi, mengunyah, seperti itu, bicara. Kalau ada bicara, mengunyah itu kan kayak bisa membersihkan sendiri istilahnya gitu giginya. Nah kalau kita dalam keadaan tidur, kita nggak berfungsi, jadi self cleansing itu nggak berjalan, jadi bakterinya kerja di situ. Lagi ada sisa makanan kayak susu yang manis-manis, ya di situ udah dia baik. Jadi berubah. Baik. Jadi nanti jangan sampai kita udah gosok gigi, udah siap-siap tidur, kemudian langsung minum susu, salah ya dok ya. Untuk anak-anak pun juga terutama anak-anak gitu, biasanya banyak yang karies karena ya minum susu lagi. Nah apalagi sekarang anak-anak kan susah dia untuk gosok gigi itu ya dok ya. Nah kemudian kalau untuk anak-anak sendiri itu apakah sama dok untuk dari gigi palsunya, ada yang lepas pasang dan kemudian permanen, yang mana biasanya untuk anak-anak lebih banyak dipilihkan? Kalau anak-anak kan biasanya tuh bukan gigi palsu, tergantung sih ya. Nanti kalau ada gigi hilang, biasanya anak-anak tuh kan fungsinya untuk menjaga tempat, biar gigi permanennya itu tumbuh dengan lurus misalnya gitu. Kalau berkurang tempatnya, mungkin bisa lebih berdesakan tumbuhnya gitu. Biasanya dibuatkan alat untuk tetap menjaga space-nya, ruangnya tetap segitu. Berarti untuk gigi susu anak-anak juga kita harus perhatikan ya dok ya. Baik dok, nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi seputar untuk mengatasi semuanya, termasuk juga dari anak-anak dan sebagainya dan semua usia ya dok ya, untuk seputar gigi ini. Ya pemirsa Bali TV, tetaplah bersama kami, kita akan segera kembali setelah jeda iklan berikut ini. Baik, terima kasih pemirsa Bali TV, Anda masih bersama kami dan kita sudah memasuki di segmen ketiga. Kali ini kita masih bersama Dr. Sari, masih membahas terkait efek kehilangan gigi dan solusinya. Dan di segmen ketiga ini kita juga mengundang partisipasi dari pemirsa Bali TV. Bagi yang ingin ikut bergabung, silakan bisa menghubungi di line telepon kami di 036189484400 atau di 036189484401. Baik, kita lanjutkan kembali dengan Dr. Sari. Dok, tadi kita sempat bahas kalau untuk anak-anak kan biasanya masih yang gigi susu. Kemudian gigi susu pun itu juga kita harus rawat. Walaupun kita tahu setelah gigi susu kan nanti ada gigi permanen yang akan tumbuh dok ya. Nah jadi mungkin lebih jelasnya seperti apa lagi dok untuk perawatan gigi susu anak-anak supaya jangan sampai nanti ketika tumbuh gigi permanen pertumbuhannya nggak bagus dan malah alhasil harus memakai gigi palsu dok. Iya, kalau anak-anak sih biasanya perawatannya ya dimulai dari gigi belum tumbuh, udah dibiasakan kayak disikat pakai kapas yang kayak gitu. Jadi gigi pertama tumbuh ya harus sudah kita biasakan anak-anak tuh kita bersihkan. Kan orang tua yang membersihkan dulu pakai kasa atau sikat khusus yang seperti itu. Jadi sisa-sisa susu atau apa tidak menempel di situ. Memang fungsinya selain
untuk biar nanti giginya nggak berantakan, nggak sakit juga. Tetap seperti orang dewasa, kalau gigi berlubang sakit. Dalam biasanya juga sakit, jadi tidak nyaman juga badannya. Iya, baik. Nah, jadi untuk dari sekarang memang kalau udah kebiasaan dari kecil itu kan nanti bakal jadi kebiasaan ya dok ya untuk merawat gigi itu sendiri. Dok, terkait dari gigi tiruan ini, apakah nanti fungsinya memang bisa benar-benar sama untuk menggantikan gigi asli, dok? Kalau fungsinya dia hampir menyerupai ya seperti gigi asli. Warnanya juga kita pilihkan yang mendekati gigi aslinya. Jadi tergantung material yang dipakai juga gitu. Misalnya kalau yang lepasan kan lebih mendekati kalau yang permanen seperti itu. Jadi kita usahakan mendekati gigi asli gitu. Dari bentuknya, gigitannya misalnya seperti itu, warnanya juga. Dan biasanya pasien harus kontrol juga setelah jadi gigi palsunya. Jangan maksudnya setelah gigi palsu jadi pasien ya udah enak, udah apa, nggak muncul lagi. Itu sih juga maksudnya biar kita jaga juga gigi penyangganya atau ada yang tidak baik diperbaiki segera. Baik. Nah, ini ada tidak hubungannya dok dengan usia terkait dari pemasangan gigi permanen ini tahan berapa lama, terkait dari usia ada tidak dok, atau sama semua fungsi bekerjanya? Usia pemasangannya? Usia pemasangan dan juga usia si pasien itu dok, ada tidak hubungannya? Si pasien biasanya kalau gigi permanen tuh kayak yang slop atau crown itu biasanya kita lakukan di usia pasien di atas 21 tahun biasanya, karena kalau lebih kecil dari itu mungkin saluran akarnya masih besar, jadi mungkin nanti agak ngilu gitu. Mungkin nanti perlu perawatan lain seperti perawatan saluran akar, pertumbuhannya juga belum sempurna, tulangnya kan masih masa pertumbuhan. Tapi kalau yang untuk anak-anak itu tergantung kasusnya lagi nanti. Biasanya ada spesialis khususnya kalau gigi anak gitu. Iya, baik. Nah, jadi kalau untuk dari gigi tiruan ini sendiri dok, hal penting apa lagi yang harus masyarakat ketahui dok? Nah, ini kan tadi kita di awal memang sudah sempat kita jelaskan ya dok ya. Nah, tapi mungkin ada beberapa pemirsa Bali TV yang baru menyaksikan tayangan ini. Nah, jadi poin penting apa lagi yang harus pemirsa ketahui terkait untuk perawatan ataupun menjaga gigi palsu ini? Jadi kalau membuat gigi palsu kadang kan pasien ada di sembarang tempat aja gitu ya. Gak boleh, apa dok, di tukang gigi, sebaiknya jangan. Sebaiknya kan minimal dokter gigi, kalau bisa boleh ke spesialis seperti prostodontia gitu. Karena kalau di tukang gigi biasanya gigi palsu yang lepasan itu langsung menempel di gusi pasien. Dibuat langsung menempel, nggak bisa dilepas, jadi terjadi keradangan seperti itu. Jadi misalnya ada sisa akar, langsung dibuatkan aja gigi nempel gitu. Plat-plat yang dibuat juga nggak sesuai bahannya gitu. Nah, itu menyebabkan bau mulut, nanti bisa bengkak, macam-macam. Sebaiknya ke dokter gigi lah. Baik. Nah, jadi jangan coba-coba ya dok, jangan tertipu mungkin. Nah, harganya mungkin relatif lebih murah, lebih gitu. cepat lebih biasanya. Cepat juga biasanya. Nah, tapi nanti takutnya dampaknya nih ya dok ya, karena ujung-ujungnya nanti ya mungkin tumbuh bakteri atau apa itu ya dok ya. Banyak hal yang malah berdampak ke pasien juga. Baik, gitu. nanti menyesalnya belakangan seperti biasa ya dok ya. Baik dok ya, dan kembali lagi kita mengundang pemirsa Bali TV. Silakan bagi pemirsa yang ingin bergabung bersama kami bisa langsung menghubungi melalui line telepon di 0361894800 atau di 0361894801. Baik dok, kalau dari pengalaman dokter sendiri sejauh ini, nah untuk dari pasien yang rata-rata kehilangan giginya itu, nah itu bagaimana tanggapan mereka ketika menggunakan gigi palsu? Ada tidak yang merasa, wah ini kayaknya lebih mending nggak pakai gigi palsu, karena mungkin kan aneh ya dok ya kalau ada sesuatu yang baru yang kita masukkan di gigi. Bagaimana dok biasanya tanggapan ataupun respon dari rata-rata pasien? Jadi tergantung berapa banyak kehilangan giginya gitu. Jadi semakin banyak, misalnya pasien dari awal nggak pernah pakai gigi, terus kehilangannya giginya udah banyak, baru dibuatkan, dia biasa adaptasinya perlu waktu gitu, minimal sebulan. Jadi pasiennya juga harus belajar sambil terus dikontrol. Kalau nggak mau belajar, biasanya kan ada sariawan, seperti orang pakai sepatu baru seperti itu.
pasti ada bagian yang sakit. Nah, disitulah sama harus pasiennya belajar kayak pakai sepatu yang baru gitu. Baik, jadi benar-benar memang harus dibiasakan ya, Iya, Dok, karena tiap respon pasien kan berbeda. Ada yang karena ada misalnya langit-langit yang menempel, ingin muntah atau gimana. Nah itu biasanya kan kalau baru-baru awal-awal mungkin nafsu makan berkurang, kemudian susah tidur dan bicara pun mungkin susah ya, Dok ya. Baik, Dok, kita ada penelpon, kita sapa dulu penelpon yang sudah masuk. Om Swastiastu, selamat sore. Halo. Nggih, Om Swastiastu, selamat sore Pak Wayan Mustika di Nusa Penida. Nggih, silakan Pak Wayan pertanyaannya. Iya. Halo Pak Wayan. Nggih, silakan pertanyaannya Pak Wayan. Dari Nusa Penida. Ini kami juga gigi. Iya. Mohon maaf Pak Wayan, ini mungkin karena sinyalnya ya. Ini kurang jelas Pak Wayan suaranya. Ya, sinyalnya kurang bersahabat ini. Iya, sinyalnya kurang bersahabat. Ya, mungkin pertanyaannya lebih ringkas ya Pak Wayan ya, supaya kita bisa menangkap Pak Wayan, karena sinyalnya mungkin ini kurang bagus. Silakan Pak Wayan pertanyaannya. Ini terkait kami juga memakai gigi palsu yang di atas ternyata sering mengalami pembengkakan. Pembengkakan. Kan ini tapi lebih pas. Iya. Yang bisa kadang-kadang namanya suara kadang-kadang ya suaranya itu jelas, hanya kedengaran tidak mohon dari maka ini gigi palsu istilahnya apa? Iya. Sudah berapa lama? Pak Wayan, pertanyaan dari dokternya, sudah berapa lama Pak Wayan menggunakan gigi palsu? Kalau itu bisa 2017. 2017, Pak. 2017, Pak? Sekali. Wah, mohon maaf sekali nih Pak Wayan, ini sebenarnya kita benar-benar sangat menunggu sekali ya Pak Wayan ya ini untuk pertanyaannya, tapi ini sayang sekali mungkin kita sama-sama ya Dok ya kurang mungkin mendengar sinyalnya. Hanya mengira-ngira Pak ya karena kurang jelas. Iya, baik. Nah Pak Wayan mungkin ini Dok dari pertanyaan Pak Wayan ini kan menggunakan gigi palsu, mungkin kita mengira-ngira ini ya. Sekitar tadi saya sempat dengar menggunakan gigi palsu terus ada sedikit pembengkakan gitu ya Dok ya. Mungkin ini apa faktor penyebabnya. Tapi sebelumnya terima kasih sekali Pak Wayan di Nusa Penida sudah bergabung. Ya silakan mungkin saya langsung lanjutkan ke dokter untuk menanggapi. Dari pertanyaan Pak Wayan kita pembengkakan itu kurang jelas juga kenapa ya. Tapi saya ambil garis besarnya aja. Jadi pembengkakan macam-macam penyebabnya. Jadi bisa aja waktu gigi palsu dibuat masih ada sisa akar, bisa jadi. Ada gigi yang rusak di bawah gigi palsu, bisa juga menyebabkan pembengkakan. Jadi nanti mungkin Bapak cek dulu sebelum dibuatkan gigi palsu itu giginya ada yang rusak, sudah dicabut belum, sudah bersih belum. Terus bisa juga karena platnya terlalu menempel dengan gusinya, bisa juga bengkak. Nah itu mungkin harus periksa lagi lebih lanjut juga. Terus kalau nggak salah dari tahun pemakaian ya, tadi 2017 kita juga kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah ya Dok ya, semisal kalau kita benar Dok ya tadi mendengarnya itu dari tahun 2017 memakai, memang ada hubungannya Dok ya dari jangka waktu Dok. Bisa juga karena kan perubahan proses tulang bisa. Jadi semakin lama tergantung jenisnya juga nanti gigi palsunya. Mungkin yang saya tangkap sih kayaknya Pak Wayan pakai yang ngepasan ya. Mungkin ya Dok. Iya baik. Jadi tulang tuh kalau nggak ada gigi ya menyusut juga gitu. Mungkin harus di repair atau diperbaiki lagi gitu. Jadi gigi palsunya, basis gigi palsunya tuh lebih menempel, lebih bagus ke gusinya. Jadi tidak
terjadi misalnya longgar seperti itu kan, jadi iritasi, goyang-goyang sewaktu dipakai gitu, bisa juga menyebabkan bengkak seperti itu. Iya, baik. Nah, jadi ini dia Pak Wayan untuk pertanyaannya tadi, ini mohon maaf sekali karena tadi kita kurang jelas ya, Dok ya, untuk mendengarnya ya, Dok ya, terputus ya, Dok ya. Tapi tadi sudah dijelaskan langsung dengan Dokter Sari secara garis besar terkait bagaimana gigi palsu dan perawatannya. Mungkin kalau memang sudah terjadi pembengkakan, konsul langsung ya, Dok ya, ke dokter giginya ya, sebaiknya Dok ya. diperiksa lebih lanjut apa aja penyebabnya. Iya, baik. Nah, kita masih menunggu lagi penelpon lainnya. Silakan bagi pemirsa yang ingin bergabung, langsung saja bisa telepon di 0361-894-8400 atau di 0361-894-8401. Baik, sambil menunggu penelpon, saya lanjutkan kembali nih diskusi kita dengan Dokter Sari. Dok, memang seperti itu ya, Dok ya, kalau kita boleh katakan beberapa kendala menggunakan gigi palsu seperti tidak nyaman, atau mungkin kalau kita kurang tahu untuk perawatannya bagaimana dan ada perubahan seperti apa, bisa menimbulkan efek seperti itu ya, Dok ya. Iya, jadi kan makanya itu udah fungsinya kita suruh kontrol setelah memakai gigi tiron jadi. Iya. Jadi nanti misalnya ada kawat, misalnya ada gigi palsu yang pakai kawat misalnya seperti itu. Mungkin karena terlalu sering dibuka pasang, kawatnya bergeser, jadinya goyang. Makanya mungkin kita bisa lebih kencangkan seperti itu. Salah satu contohnya misalnya gitu. Iya. Atau ada misalnya ya ada yang berubah gitu dari basisnya atau jatuh, ada cuil sedikit mungkin bisa diperbaiki yang seperti itu. Ya, karena itu kan bukan gigi asli ya, memang perawatannya harus lebih ekstra sekali ya, Dok ya. Gigi asli pun harus ekstra. Iya, apalagi ini gigi palsu, Dok. Ya, Dok, kalau untuk pencegahan dan perawatan yang harus dilakukan agar kita tidak mengalami kehilangan gigi ataupun kerusakan gigi, apa yang paling mendasar, Dok? Paling mendasar, jadi cara pembersihan sikat gigi itu harus kita tahu yang benar seperti apa. Kadang kan, iya sih kita sudah sikat gigi, tapi caranya salah, misalnya seperti itu. Mungkin cara gerakan menyikat gigi yang baik seperti apa, misalnya pasta giginya seberapa gitu. Belum tentu kita banyak ini, pastanya nggak berpengaruh juga sebenarnya kan. Ya, paling sebiji jagung itu cukup, tapi caranya membersihkan. Iya, baik. Ya. Baik, kita angkat penelpon lagi dari Pak Wayan Mustika. Om Swastiastu, selamat sore. Om Swastiastu, selamat sore. Karena ini tidak ada yang masuk, mungkin itu ada kesibukan dari semeton yang lain, tuh makanya kami yang kedua kalinya mohon maklum Ibu. Ya, iya Pak. Ini kami perlu tambahkan terkait dengan apa seperti yang kami informasikan tadi. Bahkan itu kan yang apa di samping gigi yang kami sampaikan tadi itu kadang-kadang mengalami pembengkakan. Pembengkakan sudah itu terkait dengan masalah apa istilahnya pembicaraan. Kadang-kadang ini juga tidak begitu jelas juga kami menyampaikan informasi karena agak tidak begitu jelas. Contoh seperti bilang kata R, agak kurang los seperti kita tidak pakai, bahkan sering kami melepas gigi biar kenyamanan perbicaraannya itu jelas diterima oleh teman begitu. Iya. Baik, Dok. Seperti itu kendala-kendala yang bisa kami sampaikan. Nah, untuk lebih jelas, dalam hal ini kami mohon informasi terkait dengan Bu Dokter, apakah juga bisa melayani pribadi atau bagaimana mungkin kami bisa nanti konsultasi. Ya. Baik, nah mungkin kalau untuk yang berhubungan untuk praktek dokternya nanti setelah tayangan ini ya Bapak ya, bisa telepon langsung Pak ya. Nah kita akan bahas kembali yang sudah ditanyakan Pak Wayan, tadi bicara yang nggak jelas ya Dok ya. Tadi pun dokter di awal juga sudah sempat sampaikan salah satu efeknya Dok ya, seperti itu. Jadi mungkin Pak Wayan memakai gigi palsu lepasan. Jadi itu terkait sekali dengan susunan giginya, terus platnya seperti apa, tebalnya. Jadi emang harus diperiksa Pak, apakah susunan giginya yang dibuat itu sudah benar, platnya apakah terlalu panjang, terlalu tebal, itu juga bisa mempengaruhi bicaranya tidak jelas. Jadi harus mungkin untuk menangani itu
harus diperiksa lebih lanjut lagi. Misalnya susunan giginya sudah benar atau platnya ketebalan. Jadi mungkin saya perlu untuk mengecek kenapa kok itu dipakai. Berarti selama ini tetap seperti itu gitu. Biasanya di awal-awal, lama-kelamaan harusnya seperti itu. Terbiasa harusnya, ya, Dok, kalau emang tetap seperti itu mungkin ada susunan giginya salah, platnya terlalu tebal, mungkin seperti itu, Pak. Iya, ya mungkin untuk Pak Wayan nanti setelah tayangan ini nanti bisa menghubungi langsung ya ke Bali TV ya. Nah baik Dok, kalau kita lanjutkan kembali nih Dok ya, untuk bagaimana caranya untuk pencegahan dan perawatan gigi yang harus dilakukan seperti yang dokter sampaikan tadi. Nah dan tadi kita juga sempat mendengar dari keluhan Pak Wayan terkait penggunaan kawat gigi terkadang membuat tidak percaya diri karena bicara pun susah seperti itu ya Dok ya, seperti terutama pelafalan R karena mungkin ada platnya. Jadi sebenarnya itu udah yang menjadi pilihan gigi palsu kan, misalnya memakai plat yang tebal. Maka gimana solusinya kan juga bisa dibuatkan yang semi lepasan, jadi dengan pengurangan plat gitu, tapi tetap didapatkan retensi. Jadi mungkin jenis pilihan gigi palsu juga bisa berubah seperti itu. Ya baik dokter, kita harus jeda terlebih dahulu dan pemirsa Bali TV tetaplah bersama kami. Kita akan segera kembali setelah jeda iklan berikut ini. Ya baik, terima kasih pemirsa Bali TV, kita sudah memasuki di segmen terakhir. Terima kasih Anda masih setia bersama kami di program Harmoni Bali. Kita masih bersama Dr. Sari juga. Dok, karena ini kan di segmen terakhir, nah mungkin bagi pemirsa Bali TV ada yang baru saja menyaksikan Harmoni Bali. Nah mungkin kita boleh dikatakan kita ini ya Dok ya, kita ringkas saja apa saja yang sudah kita bahas dari segmen awal sampai sekarang segmen terakhir Dok ya. Silakan Dok. Jadi ini tentang efek kehilangan gigi dan solusinya. Jadi kehilangan gigi ini bisa disebabkan dari trauma, misalnya karena jatuh, kecelakaan, bisa juga karena gigi berlubang sehingga harus dicabut, dan yang terakhir penyakit periodontal seperti karang gigi sehingga giginya bisa terlepas. Nah, efek dari kehilangan gigi ini, jadi bila kita kehilangan gigi, efek-efek yang mungkin terjadi adalah gangguan fungsi mengunyah. Bicara juga terganggu, bisa terjadi asimetri wajah, bisa juga gigi berubah posisi, seperti misalnya gigi bawah hilang, gigi atas akan bergerak ke bawah, gigi sebelah kanan dan kiri bisa juga mengisi tempat yang kosong sehingga timbul masalah, misalnya akarnya terbuka sehingga ngilu, giginya posisinya tidak seperti yang normal, jadi agak miring, bisa sering terselip makanan di sana, jadi gampang berlubang. Ada penyakit periodontal juga. Jadi kita untuk mencegah hal efek dari kehilangan gigi tersebut, sebaiknya kita mengganti gigi yang hilang dengan mengganti dengan gigi tiruan yang baru. Adapun jenis dari gigi tiruan itu ada gigi lepasan, gigi permanen. Kalau lepasan terdiri dari bahan ada akrilik, kerangka logam yang fleksibel. Kalau yang permanen ada bridge atau jembatan, ada implan. Jadi pemirsa sebaiknya segera memeriksakan bila terjadi kehilangan gigi, baik gigi depan walaupun gigi belakang. Kemudian itu ya Dok ya, dari kekurangan-kekurangan kalau kita menggunakan ini ya Dok ya, gigi palsu. Mungkin seperti tadi pengalaman pasien ada yang merasakan susah bicara Dok ya, itu mungkin yang harus diperiksakan Dok ya. Kalau pertama mungkin memang wajar, tapi kalau sudah terlalu lama sudah nggak wajar ya Dok ya. Jadi harus diperiksakan kenapa, atau platnya ada yang terlalu panjang sehingga mempengaruhi bicara yang seperti itu. Kenapa bisa bengkak juga harus diperiksa. Kenapa bisa bengkak, itu kan tidak normal sebenarnya gitu. Bisa jadi ada sisa akar, pembersihannya juga tidak baik, gigi palsunya juga bisa.
ada bagian yang terlalu menekan dari plat gigi bisa. Jadi kita harus tetap cek rutin setelah, walaupun kita udah mengganti gigi, biasanya emang 6 bulan sekali minimal. Jadi kerusakan-kerusakan itu bisa kita cegah. Baik, jadi kalau kita memang harus rutin menggantinya 6 bulan, nah kalau misalnya kasusnya ini tidak diganti selama 6 bulan, dibiarkan begitu, ini seperti apa nanti bisa jadinya dok dampaknya? Kalau selama 6 bulan, efeknya tergantung sih. Jadi gigi itu bergerak tuh kan nggak secepat itu, perlahan-perlahan, tapi pasti. Jadi ada tergantung pasiennya juga. Biasanya ada yang lebih dari 6 bulan, 2 tahun baru bisa menggantinya. Baik, berarti beda-beda ya dok ya, tiap pasien ya dok ya. Mungkin baru timbul masalah atau keluhan, baru dia periksa gitu. Rata-rata sih banyak yang sudah lebih lama dari 6 bulan itu baru periksa gitu. Biasanya maksimal batasnya berapa lama dok? Nggak ada maksimalnya sih, tapi cuma jadi lebih kompleks penanganannya gitu. Iya. Pembuatan gigi palsunya mungkin harus kita berekat dulu, bisa aja gitu. Jadi lebih lama gitu misalnya. Giginya udah terlalu turun, harus dirawat dulu soal akar, di crown, baru dibikinkan gigi. Jadi lebih kompleks gitu aja. Iya, baik dok. Ini menarik sekali ya dok ya. Dari tadi kita sudah bahas apa saja efek kehilangan gigi dan solusinya. Dan tentunya kita juga berterima kasih sekali kepada pemirsa Bali TV yang sudah mengapresiasi ya. Tadi ada Pak Wayan yang sudah bertanya langsung sampai 2 kali ya dok ya menelpon. Ini terima kasih sekali ya. Nah jadi ini dia untuk semua pemirsa Bali TV. Bagi yang belum sempat untuk ikut berinteraktif, ya mungkin nanti bisa ditanyakan langsung dengan dokter ya untuk selanjutnya setelah tayangan ini. Nah dok, karena ini kita sudah di segmen terakhir, mungkin apa saja untuk harapan dan yang terakhir ingin disampaikan juga kepada pemirsa Bali TV sebelum kita menutup program Dialog Harmoni Bali? Harapan saya biar kita lebih teredukasi. Kenapa sih kehilangan gigi itu perlu kita sadari, perlu kita periksa gitu. Jadi gigi itu mungkin kecil ya, kalau sakit biasanya pasien baru periksa, baru ke dokter gigi. Padahal sebenarnya kan fungsi gigi untuk mengunyah, untuk estetik itu kan penting. Saya harap sih pasien lebih aware gitu dengan kesehatan gigi dan mulutnya. Jadi pengaruh kesehatan gigi juga berpengaruh ke kehidupan kita. Selain fungsi pengunyahan, kan berpengaruh juga kepada badan kayak gitu, walaupun kecil seperti itu. Baik, jadi kecil-kecil ternyata dia berpengaruh untuk semuanya ya. Yang paling nggak enak kan nanti selain mengganggu kenyamanan, nah ini juga estetiknya ya dok ya. Jadi kita kemana-mana ngerasa nggak percaya diri karena terjadi perubahan wajah yang menjadi tidak simetris ya dok ya. Baik, dokter Sari, terima kasih sekali dokter Sari. Ini sudah hadir di Bali TV, sudah memberikan banyak sekali seputar edukasi bagaimana cara perawatan gigi palsu ini seperti apa dok ya. Semoga nanti kalau ada waktu kita kembali lagi bisa berdialog dok. Iya. Baik, dan pemirsa Bali TV, demikianlah dialog kita sore hari ini bersama dokter Sari, dan akhir kata saya Rai Setiawati beserta seluruh kru kerabat kerja Bali TV mohon pamit undur diri. Sampai jumpa. Om Santi 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 Om.